Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudiana Vita, NPM 215302406 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana seperti memecahkan masalah matematika atau tugas-tugas sederhana lainnya. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan fakta. Teori belajar kognitif menurut Dr. Anda Bambang Warsita yang beranggapan bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Maksudnya bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif yaitu Robert Piaget, David Jerome, Albert, dan Kat Levin. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif berdasarkan pendapat dari Dr. Andes Bambang Warsita yang menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar teori kognitif antara lain, pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran, menekankan pada pola pikir peserta didik, berpusat pada cara peserta didik mengangkat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik, menerapkan reward dan hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada peserta didik memproses informasi tersebut. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif: 1. Menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tetapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri, contohnya pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan sendiri. Karena pada saat belajar, siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatannya tanpa bergantung dengan orang lain. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan teori belajar kognitif: 1. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.